Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang tayang di Disney Plus Hotstar, sebuah film horor berjudul The Secrets 2 Villa 666. Kan udah bilang berkali-kali, jangan jahil. Sebelum gue nonton film ini, gue coba googling dulu tentang filmnya, kenapa judulnya The Secrets 2 gitu. Apakah ada hubungannya sama filmnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berjudul The Secret Suster Ngesot itu gitu. Ternyata tidak ada hubungan sama sekali, saudara-saudara. Jadi awalnya film ini judulnya adalah Villa Berdarah. Itu produksinya MD Pictures. Ternyata dia nggak jadi tayang tahun 2018 dan dibeli sama PH-nya Raffi Ahmad. Si RE Pictures tersebut akhirnya diubahlah judulnya. Disutradarai oleh Bambang Drias yang sebelumnya juga pernah bikin film horor Kanjeng Kliwon. Ya, untuk pemerannya ada jajaran cast-nya itu Alia Fazia sebagai Nina, Dara Divergin sebagai Winnie, Laura Thu sebagai Cherry, dan Meta Permadi sebagai Bulan. Ada juga Al Ghazali sebagai Al. Yang ternyata dia perannya di sini sebentar sekali, alias cuma cameo doang kayaknya sih. Oh ya, sebelum lanjut mulai nonton video ini, yang bagi yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe channel ini supaya gue selalu semangat bikin video dan juga membantu channel ini agar terus berkembang. Bercerita tentang seorang perempuan bernama Nina yang dia tuh ceritanya lagi happy banget abis dilamar cowoknya dari Perancis gitu ya. Lalu bersama teman-temannya ini berempat, mereka liburan ke villa keluarganya di Puncak. Dan di sana terjadilah keanehan-anehan gitu, kayak penampakan anak kecil, terus lukisan yang matanya berdarah gitu ya, dan misteri apa yang terjadi di dalam villa itu. Oke, kita langsung masuk aja ke pros and cons film ini. Untuk pros alias hal yang gue suka dari film ini, gue bingung, Bo. Tapi benar-benar itu suara jangkriknya tuh bagus banget. Itu kayak kayak lo kalau lagi ke puncak malam-malam tidur ada suara jangkrik krik krik krik, itu kayak jernih banget. Lo kayak berasa lagi ada di puncak beneran di villa gitu. Terus apalagi ya, makeup kali ya, makeup pemainnya ya, bukan makeup hantunya, makeup para castnya ini ya lumayan. Atau emang basicnya mereka emang udah cewek-cewek cakep dari sononya sih. Oke, langsung ke cons-nya aja, hal-hal yang gue kurang suka dari film ini. Jadi gue tuh nonton film itu kayak berasa nonton film horor tahun 2000 berapa ya, last decade lah, bukan last year lagi, last decade, kayak 2009, 2010 gitu, kayak film Air Terjun Pengantin, kayak gitu-gitulah vibes-nya gitu. Terus kayak dari awal aja, dari pemilihan judulnya aja juga udah last decade. Terus juga untuk scoring musiknya tuh dari awal berasa jadul banget gitu, nggak yang, bahkan ada beberapa scoring musik tuh kayak berasa lo lagi nonton sinetron di SCTV gitu, Bo, gitu scoringnya. Kalau untuk acting pemainnya, mohon maaf, kayaknya nggak ada satupun yang menonjol sih bagi gua gitu. Atau memang mungkin dari awal naskahnya ya emang udah dibuat tidak, atau naskah atau directingnya. Terus kayak ada penggunaan bahasa campur-campur bahasa gado-gado Indonesia campur Inggris, cuman jadinya. Terus ada jump scare-nya juga di sini, banyak jump scare tuh yang nggak berhasil sama sekali gitu loh. Ngagetin enggak, nakutin kagak, hantunya serem juga kagak. Nah, gue termasuk salah satu pecinta film horor ya, entah film Hollywood, film Indonesia, gue suka gitu dan gue berusaha untuk nonton semuanya. Cuman di sini benar-benar nggak seremnya sama sekali, nggak berasa. Banyak hal-hal yang janggal banget yang nggak masuk akal gitu kan. Udah tahu ada hantu di lukisan gitu, ada mata berdarah di lukisan, udah gitu aja gitu, kayak lupa gitu, nggak gimana-gimana gitu kan, ngabur kayak apa gitu, enggak. Terus juga untuk karakter-karakter di film ini tuh, keempat geng anak-anak cewek ini nggak, chemistry sebagai geng pertemanannya juga kagak berasa gitu. Terus karakter juga dari awal kayak, bahkan gue sempet bingung 10 menit pertama tuh, mana si Nina, mana si Sherry tuh kayak mirip-mirip itu, karena dari look aja mukanya juga mirip-mirip.
Paling yang karakternya agak bisa gue bedain sih yang si Bulan itu, yang dia sebagai penulis cerita horor dan juga bisa ngelihat hal-hal goib, dia doang sih. Terus karakter tokoh antagonis yang dari awal sih gue udah mulai nebak nih, kayaknya si antagonisnya si Doi udah kebaca banget. Terus karakter development si Mang Ujang itu gitu, kayak aneh aja, masa bapak-bapak tua kayak gitu nggak berdaya dikerjain, istilahnya ditangkap lah gitu sama tiga cewek itu, nggak ngelawan nggak apa. Aduh. Yang paling parah udahlah konklusinya, endingnya gitu, yang mana sebenarnya ini bukan film horor ya, film thriller sih sebenarnya gitu, cuman ada bumbu horornya, cuma tidak terjelaskan hantu itu siapa, kenapa, mengapa. Terus korelasinya sama bocoran di awal yang tentang ada keluarga tembak itu kenapa dan siapa tuh nggak dijelasin, jadi benar-benar tak terjelaskan. Gue nggak paham lagi dah ini film bener maunya apa. Jadi itu kayak emang cuman film horor yang menservis para cowok atau orang yang seneng aja ngeliat cewek-cewek di puncak malah pakai tank top, pakai hot pants. Ya udah, intinya sih gitu aja gitu. Kagak ada kedalaman cerita, misterinya kagak dapet. Kalau untuk skor, jujur gue sebenarnya orang yang termasuk loyal sih ngasih skor. Gue nggak pernah yang terlalu jahat ngasih nilai sadis gimana gitu. Cuman kan memang ya tergantung filmnya lagi ya gitu. Kalau ini sih gue rasa gue kasih nilai 3 dari per 10 karena gue bingung. Gue bingung yang bisa diambil menariknya apa, bagusnya apa gitu, gue bingung beneran dah. Jadi sekali lagi gue di sini bukan maksudnya gue ngejulit gitu, bukan maksudnya gue hanya ngejelek-jelekin, enggak gitu, karena justru di sini adalah gue sebenarnya support sama film-film Indonesia gitu, film-film lokal gitu, karena gue juga pecinta horor dan gue berharap kedepannya akan film-film Indonesia akan lebih bagus lagi, lebih membanggakan lagi. Udahlah itu aja dari gue gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah nonton juga, iseng-iseng nonton gitu ya. Ceritain aja pengalaman lo gimana, kejanggalan-kejanggalan di film ini, atau ya sudahlah tak usah nonton, ngapain. Ya terserah aja, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa dukungan like dan share dan subscribe. Bye-bye.